Fajar seorang proklamator. Di Fajar abad ke-20, di bawah langit Jawa Timur, lahirlah seorang putra yang diberi nama Kusno. Namun, sakit-sakitan di masa kecilnya membuat namanya diganti menjadi Soekarno. Ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, seorang wanita Bali yang lembut, sering membisikkan dongeng-dongeng kepahlawanan, menanamkan benih-benih kebesaran dalam jiwa kecilnya. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru priayi Jawa, menanamkan disiplin dan cinta akan pengetahuan. Dari sang ayahlah Soekarno belajar tentang sejarah bangsanya yang agung, tentang kerajaan-kerajaan masa lalu, dan tentang ketidakadilan yang sedang mencengkeram negerinya. Beranjak remaja, Soekarno dikirim ke Surabaya untuk menimba ilmu dan tinggal di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. Di sanalah mata dan pikirannya terbuka. Rumah Cokro Aminoto adalah kawah candra di muka, tempat para pemikir dan aktivis pergerakan berkumpul, berdebat, dan merumuskan mimpi tentang sebuah bangsa yang merdeka. Semangatnya yang menyala-nyala membawanya ke Bandung, ke Technische Hogeschool. Di sini, ia tidak hanya belajar menjadi seorang insinyur, tetapi juga mengasah kemampuannya sebagai seorang orator. Ia melahap buku-buku tentang politik, filsafat, dan revolusi, membentuk ideologi Marhaenisme yang akan menjadi pemandu perjuangannya. Dengan lidah setajam pedang dan suara yang mampu membakar lautan, Soekarno mulai berkeliling, berpidato di hadapan rakyat. Ia berbicara tentang persatuan, tentang keberanian untuk melawan penindasan, dan tentang sebuah negeri bernama Indonesia yang harus direbut kembali. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, sebuah wadah untuk menyatukan perjuangan. Keberaniannya membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda gerah. Ia ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Di balik jeruji besi, semangatnya tidak padam. Justru di dalam kesendirian sel yang dingin itulah, ia menulis pleidoy legendarisnya, Indonesia Menggugat. Di ruang pengadilan, ia tidak membela diri sendiri, ia membela seluruh bangsanya. Pleidoinya bukan sekadar pembelaan hukum, melainkan sebuah dakwaan tajam terhadap imperialisme dan kolonialisme yang telah merampas martabat rakyatnya selama berabad-abad. Setelah keluar masuk penjara dan pengasingan, badai Perang Dunia II mengubah peta politik dunia. Jepang menduduki Hindia Belanda. Soekarno, bersama tokoh-tokoh pergerakan lainnya, harus menempuh jalan diplomasi yang penuh liku, memanfaatkan setiap celah untuk mempersiapkan fondasi negara merdeka. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan. Momen yang telah dinanti-nantikan selama puluhan tahun, akhirnya tiba. Di tengah desakan para pemuda, pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setiap kata ditulis dengan kesadaran sejarah yang mendalam. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Soekarno, didampingi Muhammad Hatta, dengan suara yang mantap dan lantang membacakan naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini, menjatakan kemerdekaan Indonesia. Fajar telah menyingsing. Seorang putra bangsa telah mengantarkan negerinya ke gerbang kemerdekaan, menjadi presiden pertama Republik Indonesia.